meterai Tuhan. Dan meterai itu sebagiannya adalah berkat khusus, berkat khas pada manusia. Apabila binatang itu ataupun penguasa yang mengubah hukum dan waktu itu mengubah hari Sabat itu, maka Sabat itu meterai yang berkaitan dengan Sabat itu sudah bukan milik Tuhan lagi. Dan berkat juga itu yang Tuhan bukan pada hari yang lain itu. Tuhan bagi berkat khusus untuk Sabat untuk kita semua. Jadi apabila kita melakukan itu, berkat khusus itu ada pada kita. Jadi dalam ini menyatakan menghidupkan kehendak Allah. Mari kita menghidupkan, mengamalkan, mempraktikkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Oleh itu selama kamu hidup di dunia ini, bukan yang sudah mati, bukan yang sudah innalillah. Tapi di sini selama kamu hidup di dunia ini, kamu mesti dikuasai oleh kehendak Allah dan bukan oleh keinginan manusiawi. Kita mau merelakan diri kita dipimpin oleh kuasa atau oleh kehendak Tuhan. Amin. Itu yang kita mau. Kita merelakan. Jangan paksa diri kita untuk melakukan kehendak-kehendak dunia. Oh, meminta kudar menyagal di kuo tupeng-kampeng-kaka. Kita minta, kita biarkan Tuhan yang memimpin kita. Kekuasaan Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Itu yang dikatakan menghidupkan kehendak Allah, mempraktikkan apa yang Tuhan kehendaki, mengamalkan apa yang Tuhan mau. Oke. Sudah ada 2 bahagian ayat Alkitab, tinggal 1 lagi. Tapi sebelum pada ayat Alkitab yang terakhir, saya mau bawa kita pada ini dahulu. Oke. Pena inspirasi. Dalam pena inspirasi dalam buku tulisan dia Kemenangan Akhir, akibat dalam tajuk kecil, akibat menolak kebenaran. Oke. Itina po nga mantatagya muka surat 276, ujung dia menang masuk ke 277. Saya baca di sini. Saya baca dengan cepat. Dan seorang penulis dalam Religious Telescope memberi keterangan begini. Kami tidak pernah menyaksikan kemerosotan umum agama seperti yang ada pada masa sekarang. Sesungguhnya gereja harus bangun dan menyelidiki puncak penderitaan ini. Karena sebagai penderitaan setiap orang yang mengasihi Sion mesti melihatnya. Apabila kita mengingati betapa sedikit dan jarang kes-kes pertobatan sejati dan ketidaksopanan dan kekerasan yang hampir tiada tandingan dari orang-orang berdosa, kita hampir tanpa sengaja berseru, adakah Tuhan telah lupa untuk bermurah hati, atau adakah pintu kasih yang telah tutup? Karena begitu lancang ataupun hebatnya kemerosotan itu. Apabila akibat ini adalah apabila menolak kebenaran atau akibat menolak kebenaran. Ini lagi satu. Keadaan sedemikian tidak pernah wujud tanpa sebab dalam kerja itu sendiri. Kegelapan rohani yang menimpa ke atas bangsa-bangsa, ke atas gereja-gereja dan individu-individu. Ini tiga bagian. Bangsa-bangsa, gereja-gereja dan individu-individu. Bukan disebabkan oleh penarikan secara rambang mengenai bantuan rahmat ilahi dari pihak Tuhan, tapi karena pengabaian, pengabaian atau menolak terang ilahi di pihak manusia. Manusia yang menolak terang itu sebabnya, itu yang membawa itu akibat. Sebuah ilustrasi yang menarik tentang kebenaran itu ditunjukkan dalam sejarah orang Yahudi pada zaman Kristus. Dengan pengabadian mereka kepada dunia, mereka mengabadikan pada dunia dan alpa atau lupa akan Tuhan dan firman-Nya. Pemahaman mereka berada dalam kejahilan tentang kedatangan Kristus.
Itu yang menyebabkan kenapa ahli-ahli Taurat itu, pemimpin-pemimpin agama pada masa itu, nama pemimpin agama, nama ahli dalam agama, tapi tidak kenal Yesus datang untuk pertama kali, sebab pikiran mereka lebih pada duniawi dan juga derajat yang mereka ada. Jangan ini sampai berulang pada masa kita. Oleh karena kita mau keluarga kita, ahli-ahli keluarga kita mau masyarakat kita senang lenang dalam dunia ini, lupa akan tanda-tanda, lupa akan persediaan tentang Yesus yang kedua kali. Ini yang dikatakan dalam kasih ini. Tapi mereka yang menolak kebenaran kehilangan semua keinginan untuk anugerah surga. Ini yang bahaya. Hilang anugerah surga. Sedangkan Tuhan menyediakan kekeluargaan ini untuk masuk surga, semua ini. Tapi sedih kalau ini terjadi. Mereka telah mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Betapa besarnya kegelapan itu yang dikatakan di sini. Sesuai dengan dasar setan bahwa manusia harus mengekalkan bentuk-bentuk agama asal jiwa kesalihan yang penting itu kurang. Selepas penolakan mereka terhadap Injil, orang Yahudi terus bersungguh-sungguh untuk mengekalkan upacara-upacara kuno mereka. Mereka dengan ketat memelihara eksklusif nasional mereka, sementara mereka sendiri tidak mengakui bahwa kehadiran Tuhan tidak lagi nyata dalam kalangan mereka. Kemudian perubahan titik maksud dia di sini ialah orang tempatan, contohnya orang Yahudi. Meskipun mereka percaya pada firman Tuhan, tapi kebiasaan budaya mereka, tradisi mereka masih kental dalam hidup mereka. Ini begitu pintar. Terutama kita masih ada aroma kamatan sekarang ini. Kalau kita pergi pada teman-teman rumah-rumah yang lain yang menyambut kamatan itu di tempat-tempat lain, gawai contoh dia sekarang ini, kalau di Sabah kamatan, kalau di Sarawak gawai. Salah satu ituan di sana ialah kalau kau masuk ke sana, mereka sambut kamu dengan bukan hanya tarian tapi hidangan, dan yang lebih dulu ialah penguruntu, dia bilang Tuhan, bukan Tuhan sana. Tuhan itu apa ya? Yang haus. Jadi apa yang dihidangkan lebih dulu? Apa yang dihidangkan? Minuman. Bukan minuman putih, tapi minuman kabut sedang. Mereka katakan inilah tradisi, tidak boleh kalau tidak ikut ini tradisi. Itu salah satu contoh dia. Ada sikit-sikit tradisi, sikit kebasanan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan inilah yang menyebabkan mereka. Contoh yang sambil nyata daripada orang Yahudi, tidak boleh makan haram. Kalau makan sebelum cuci tangan, itu orang Farisi buat peraturan itu. Nggak cuci tangan macam mana itu? Pirok gelen pirok timbau di laman waik de pemalihan laman. Saya ada buat kajian tentang ini, berapa banyak air yang mereka selalu gunakan untuk basuh tangan. Ujung jari saja itu dicelupkan. Berapa? Ibu-ibu, oke, ada tanda ibu-ibu. Nah, kamu ada perhatikan itu telur ayam grade A, berapa besar? Telur ayam grade A itu sudah cukup besar dan sudah lebih. Yang grade B, biasa yang paling tepat ialah yang grade B. Kamu buka kulit kecil saja, kamu buang yang kuning dan yang putih di sana. Kamu kasih bersih. Kamu isi dengan air biasa. Sudah itu sukatan dia, kamu kasih tumpah itu air yang sudah dalam itu telur grade B. Dan itulah banyaknya yang digunakan untuk cuci tangan zaman Taurat, zaman Farisi.
Sempurna Pak Guru itu. Puri. Dan kalau tidak buat itu kadang haram, tidak boleh. Bersalah. Bersihkah jari kamu? Banyak lagi yang lain. Ini salah satu contoh. Perkabaran mereka yang pertama dalam Wahyu pasal 14 yang mengumumkan saat penghakiman Tuhan dan memanggil manusia untuk takut dan menyembah Dia, dirancang untuk memisahkan orang yang mengaku sebagai umat Tuhan dari pengaruh-pengaruh dunia yang merosakkan dan membangkitkan mereka untuk melihat keadaan mereka yang sebenarnya dalam keduniawian dan pemurtadan. Dalam perkabaran ini Tuhan telah menghantar kepada gereja satu amaran yang sekiranya ia diterima akan membetulkan kejahatan-kejahatan yang menghalang mereka daripadanya. Seandainya mereka menerima perkabaran dari surga, merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan dan mencari dengan ikhlas persiapan untuk berdiri di hadirat-Nya, roh dan kuasa Tuhan akan diperlihatkan dalam kalangan mereka. Gereja sekali lagi akan mencapai keadaan kesatuan, iman dan kasih yang diberkati yang wujud pada zaman kerasulan. Kerasulan dipetik daripada Surat 277 dan 278. Itu keadaan secara ringkas. Boleh kita lihat ini. Jadi penekanan dan pesanan untuk dari keinsanan. Keinsanan dati, ibu bapak, belia, remaja dan anak-anak semua. Pesanan, penekanan dan pesanan kepada Yakobus 4 ayat 5 hingga 8. Janganlah anggap ringan ayat Alkitab ini yang kita baca tadi. Roh yang penuh dengan keinginan keras ditempatkan oleh Allah dalam diri kita. Meskipun demikian rahmat yang diberikan oleh Allah lebih kuat. Itulah sebabnya dalam Alkitab tertulis Allah menentang orang sombong, tetapi Dia merahmati orang yang rendah hati. Oleh itu taatlah pada Allah. Lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Ini bagi salam doa kita untuk pengusiran itu, katakan berdoa dalam nama Yesus. Sebut nama Yesus, nyahlah iblis. Salah satu yang penting dalam cara penyembuhan itu, yang kerasukan. Hampiri Allah, mendekatlah kepada Tuhan, ayat yang lain itu. Kita datang hampir kepada Allah dan Allah pun akan datang hampir kepada kita semua. Basuh tangan kamu, kata di sana, basuh tangan kita, dan juga sucikan hati kita. Itu yang penting sana.